Hai guys, kali ini saya akan merangkum film urban legend berkualitas berjudul 308 yang dirilis tahun 2013. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali beragam sesaji di kamar 308. Dua orang reporter mewawancarai sang juru kunci. Kamar ini tidak bisa dimasuki orang tanpa izin. Kalau misalnya ada yang nekat masuk gimana, Pak? Penghuninya akan terganggu. Film pun dimulai. Scene pindah ke Naya yang menjemput adiknya bernama Aira di sekolah. Maafin kakak ya, telat jemputnya. Sampai di rumah, Naya masak. Kanaya nggak makan. Kamu aja yang makan. Naya menghitung uang terakhirnya. Telepon berdering. Itu adalah Caca, teman kuliahnya Naya. By the way, lo masih inget sama Sena nggak? Ingat. Dia sekarang udah jadi general manager hotel loh. Anyway, dia katanya sih sekarang ada lowongan kerja di tempatnya. Housekeeping supervisor lah. Caca dan Jeffrey, suaminya Caca, membujuk Naya agar mengambil pekerjaan itu. Tapi gue ini kan lulusan S1 Business Management. Gue gak ngerti hotel. Tapi housekeeping supervisor yang sekarang tiba-tiba ngundurin diri. Mereka pun berangkat melewati pantai yang indah. Ngapain tuh orang-orang? Mereka sampai di hotelnya. Gimana naik hotelnya? Besar banget ya? Sena datang menyambut. Halo Naya, Hai, selamat bergabung. terima kasih. Sena juga menyapa Aira. Maaf, dia baru bangun. Gak apa-apa kok. Sena mengajak mereka keliling. Sena mengatakan hotel akan di-fogging karena di lingkungan sekitar ada pandemi malaria. Kalau memang hotel ini diliburkan sementara, kenapa saya dipekerjakan sekarang, Pak? Kan semua orang pada pergi, jadi mungkin mereka butuh orang untuk menjaga kebersihan di sini gitu. Sena membawa mereka ke lantai 5. Karena besok obat pengasapannya beracun, jadi lebih baik kita sama-sama tinggal di lantai 5. Tak disangka, Aira masih di lift. Sena menunjukkan kamar untuk Naya. Satu peraturan kerja di hotel ini harus kamu patuhi. Jangan pernah masuk ke kamar 308. Mereka baru sadar Aira hilang. Aira, Aira berjalan seorang diri. Sena mengerahkan pasukan untuk mencari Aira. Saya nggak mau sampai anak itu kenapa-kenapa. Aira. Di CCTV terlihat Aira ada di depan kamar 308. Sena pun mencegahnya. Di kamar itu tadi ada siapa? Nggak ada siapa-siapa, kosong. Sena mengembalikan Aira kepada Naya. Kakak udah bilang jangan suka ngumpet-ngumpet kayak gitu. Gak boleh lagi ya. Diceritakan Caca dan Jeffrey udah pulang. Sena memberikan seragam untuk Naya. Seragam di sini ada banyak. Name tag kamu juga sedang diproses. Karena kesepian, Sena memperkenalkan Naya dengan rekan-rekan lainnya yang akan tinggal di hotel selama fogging. Mereka adalah Prila, sang food and beverage manager. Prila. Naya, food and beverage manager di sini. Erin, sang eksekutif housekeeper. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tanya sama saya. Dudi, sang eksekutif chef. Kamu tahu saya bikin masakan ini terinspirasi dari mana? Di Peru. Festival makan daging kucing. Dudi selalu membawa handycam. Saya memang selalu merekam hasil kreasi-kreasi terbaru saya. Terakhir ada Harlan, sang security. Dia memang suka bikin yang di luar-luar logika. Dudi mengajak mereka membuat vlog. Dan makanan-makanan yang ada di dalam semua adalah hasil eksperimen dari calon chef nomor 1 di dunia. Iya. Sena mengantar Naya dan Aira ke kamar. Maaf, Aira kecapean. Sini sayang. Iya, nggak apa-apa.
Malamnya, Naya mendengar Prila dan Erin yang rasan-rasan tentang Ratu Pantai Selatan. Katanya si Ratu Pantai Selatan itu dulunya adalah putri dari kerajaan Pajajaran yang cantik banget. Dia diguna-guna sampai penampilannya jelek banget. Dia masuk ke laut dan guna-gunanya hilang. Erin memperingatkan kalau ke Pantai Selatan nggak boleh pakai baju hijau. Kalau masih nekat, ombak bakalan datang, ngambil kita, dan kita nggak bisa balik lagi. Prila pun membalikkan fakta. Lo ngomongnya asal kayak gitu. Sebut-sebut kalau dia tuh burik, gak takut kualat lo. Esoknya, semua pintu dikunci. Kenapa semua pintunya dikunci, Pak? Kan di luar lagi disemprot obat. Bahaya kalau ada yang keluar-keluar. Erin memberikan HT untuk Naya. Aku juga boleh punya ini nggak, Om? Boleh, nanti kita keling-kelingan pakai itu ya. Erin dan Naya mulai kerja. Terlihat Erin lagi sakit. Maaf, Bu. Apa nggak sebaiknya Ibu ke dokter aja? Mereka ke kamar 208 untuk membersihkannya. Jangan lupa kamu catetin semua kekurangan di kamar ini. Aira mencoba HT-nya. Sena, jawab dong. Iya Ira, ini Om Sena. Naya mulai membersihkan kamar. Ia mendengar suara dari langit-langit. Naya pun melaporkan hal ini kepada Sena. Tadi ada bocor. Terus saya cium airnya kayak bau air laut. Nggak sebaiknya saya cek aja, Pak, ke atas. Sena melarangnya dengan halus. Kamu terlalu tegang di hari pertama kamu kerja. Relax sedikit ya. Malamnya Aira tidur. Begitupun dengan Naya. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada Erin. Ia hanya bisa nangis di depan wastafel. Prila memamerkan kuku barunya ke Erin. Gue bilang berhenti sama operasi kuku itu. Prila pun masuk. Prila merawat Erin. Gue gak perlu dokter. Lo tuh perlu, Rin. Harlan mengatakan itu adalah peringatan dari Ibu Ratu Pantai Selatan agar selalu menjaga perkataan. Kita cuma perlu tunggu 2 hari lagi. Sekarang kita bisa jalanin semuanya seperti biasa. Naya terbangun dan melihat karyawan lain membawa sesaji. Mereka masuk lift. Naya lewat tangga darurat. Mereka masuk ke kamar 308. Naya pun kembali ke kamar. Esoknya fogging dimulai. Para karyawan sarapan bareng. Udah pasti enak kok. Udah makan. Berdasarkan ramalan cuaca, akan terjadi badai di wilayah hotel. Ya, nggak bisa main di kolam renang deh. Kita main di dalam aja. Nanti main sama Om Sena. Om Sena punya permen. Jangan. Naya dan Aira pergi duluan. Erin masih terlihat aneh. Naya curhat dengan Caca. Gue mau pulang aja, Cak. Tapi gue yakin kok pasti nggak ada apa-apa di sana. Aira yang main-main tiba-tiba hilang. Aira, kamu di mana? Naya mencarinya ke semua sudut hotel. Aira. Aira ke ruang kerja Prila. Ia mengacak-ngacak arsip-arsipnya. Maaf Kak, tadi nyari kertas kosong buat gambar. Iya, tapi jangan diberantakin kayak gini dong. Terpaksa Naya membereskannya. Naya melihat-lihat. Tiba-tiba Prila datang. Bu Erin jadi eksekutif housekeeping di sini sudah berapa lama? Hampir 2 tahun, sama kayak saya. Naya mampir ke ruang HRD. Ia menemukan daftar karyawan yang di PHK. Ternyata ada nama Prila. Keanehan lain ada di struktur organisasi hotel. Sena adalah general manajernya, tapi staf di bawahnya berbeda. Naya lanjut ke ruangannya Sena. Ia menemukan banyak barang peninggalan kerajaan Pajajaran. Naya menemukan catatan pengunjung kamar 308. Om Sena bilang, katanya aku nggak boleh ke kamar itu. Tapi waktu itu aku dengar suara-suara.
Naya keluar lift. Ia menuju kamar 308. Naya bertemu Sena dan mengikutinya. Malamnya, Naya masuk ke kamarnya Sena. Kebetulan Sena lagi mandi. Naya mencari kunci kamar 308. Naya langsung membuka kamar itu. Di dalamnya semua serba hijau. Naya lanjut melihat berbagai gaun dan langsung keluar. Ia mengembalikan kuncinya. Naya sembunyi di balik lemari. Sena curiga dengan letak kuncinya yang berpindah. Naya berhasil sampai di kamarnya. Ia mencari informasi tentang kamar 308 di internet. Suara itu berasal dari ruang bawah tanah. Sena main biliar. Saya dengar suara-suara, makanya saya kesini. Naya melihat koleksi Sena. Ada yang saya dapatkan sendiri, ada yang dari orang tua saya. Koleksi favorit Sena adalah wayang golek. Umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Naya pun mengutarakan keingintahuannya. Saya lihat Bapak dan lainnya masuk ke kamar 308. Saya juga tahu banyak sekali orang yang datang ke kamar itu untuk minta macam-macam. Karena kepepet, Sena berterus terang. Saya nggak minta apa-apa. Saya adalah juru kunci. Seminggu lalu, juru kunci sebelumnya meninggal. Sebelum dia meninggal, dia sempat titipkan kunci ini pada saya. Oleh karena itu, setiap malam Sena selalu merawat kamar itu dibantu stafnya. Kamu nggak usah khawatir, nggak perlu pikirin kamar itu lagi. Ada saya. Tiba-tiba, Sena mengungkapkan perasaannya. Naya, saya suka sama kamu. Erin terbangun. Keadaannya semakin parah. Pintu membuka dan ia ditarik. Naya jalan-jalan ke area fogging. Naya mengajak Aira pergi dari hotel itu. Enggak aku suka di sini. Om Sena semuanya baik kok. Naya melipat handuk. Ia menuduh Aira pelakunya. Udah dong, jangan ngerjain kakak terus. Enggak kok. Naya keluar. Ia melapor ke Sena. Semua dari tadi di sini. Mungkin Erin. Sena menyuruh Prila ngecek keadaan Erin. Oke. Sepertinya Chef Dudi juga harus ke dapur. Ada kreasi terbaru. Prila langsung mendatangi kamar Erin. Tentu saja kosong. Harlan menyalakan dupa. Chef Dudi mau ngevlog, tapi kameranya mati. Prila ke kamar. Ia mengganti pakaiannya jadi hijau. Naya masih kerja. Aira. Kak mau pipis. Oke, tapi kamu harus bawa HT ke sana. Naya mendengar sesuatu. Ia pun ngecek. Prila berjalan dengan santuinya. Ia mengambil bukunya yang terjatuh. Prila histeris melihat mayat Erin yang bergerak sendiri. Naya penasaran dengan lift yang membuka sendiri. Ia diantar ke lantai 3.
Naya berdiri di depan kamar 308. Naya menghubungi Aira lewat HT. Terdengar suara gamelan di hotel itu. Harlan ngecek, benar saja gamelan berbunyi sendiri. Lewat tangga darurat, Naya menyusul Aira. Ia sampai di depan kamar mandi, namun Sena menghubungi stafnya dengan HT. Naya, keluar saya. Prila, Dudik. Chef Dudi penasaran dengan suara gamelan itu. Tiba-tiba Prila masih histeris. Ia bertemu Harlan dan sama-sama masuk lift. Lift membuka, namun Prila nggak selamat. Naya masih terkunci. Ternyata itu Sena. Ayo kurang ke kamar mandi. Sena mendobrak pintu kamar mandi. Kamu gak apa-apa kan? Harlan berlari. Ia dipanggil Sena. Lo bilang gak akan terjadi apa-apa. Apanya yang bakal lancar? Ngerawat kamar itu. Harlan adalah orang yang paling tahu tentang kamar itu. Dia ngajari saya tentang hal-hal itu. Untuk menjadi juru kunci sejati, Sena harus menyelesaikan ritual malam ini. Kalau nggak kepercayaan diberikan kepada saya bisa rusak. Hal-hal yang buruk bisa terjadi kepada saya. Harlan menjelaskan, si Ratu marah karena ada peraturan yang dilanggar. Kamu masuk kamar itu. Kamu buat kesalahan besar. Harlan memaksa ritual harus diselesaikan. Gua nggak mau kalau nggak ada Prila. Dia itu adik gue. Saya akan bawa Prila balik. Saya akan masuk ke alam ibu. Misi dimulai. Mereka mempersiapkan ritualnya. Mereka menemukan Chef Dudi tewas. Mereka mengambil sajen dan membawanya ke kamar 308. Hanya Harlan yang masuk. Ia melakukan ritualnya seorang diri. Tak menunggu lama, Harlan berhasil masuk ke alam laut selatan. Harlan melihat Prila terkurung di dalam pusaran air. Seluruh hotel bergetar. Harlan menggandeng Prila menuju dunia nyata. Mereka berhasil keluar, namun dalam keadaan tanpa nyawa. Tersisa Naya, Sena, dan Aira. Mereka dilema. Di dalam hotel ada teror, di luar hotel ada badai. Sebentar lagi tengah malam. Saya harus menjalani ritual terakhirnya. Sena menyuruh Naya packing, sedangkan ia akan menjaga Aira. Setelah ini, saya akan jalani ritual. Selesai packing, Naya mendengar dering HP. Suaranya berasal dari kamar Sena. Naya membuka pintu dan menemukan silsilah keluarga Pajajaran. Naya keluar dan menemukan HP yang berdering. Jeffrey nelpon. Lu jangan coba-coba nipu ya. Gua udah bikin Naya Aira masuk perangkap. Gua bisa laporin polisi. Naya diam 1000 bahasa dan menuju kamarnya. Aira? Ia ke kamarnya Chef Dudi. Naya menemukan handycam kesayangannya. Disinilah terungkap bahwa Sena, Prila, Erin, dan Dudi berencana memperoleh kekayaan instan. Gue pengen jadi kaya raya. Gue pengen hidup santai.
Mereka dibantu Caca dan Jeffrey yang membawa Harlan. Gak ngeyakinin banget. Dia bisa apa? Harlan bisa mengabulkan permintaan mereka dengan syarat ada tumbal dari keturunan Pajajaran. Karena zaman kerajaan Pajajaran, ibu dikutuk dan diusir, jadi ibu dendam dengan mereka. Tumbal itu akan diundang ke hotel. Jangan dipaksa, biar dia masuk dengan sendirinya. Di kamar 308 akan ada upacara tumbal. Saya minta waktu 4 hari untuk mengatur energi tumbal. Setelah ritual selesai, ibu tidak akan menolak. Si tumbal harus dijaga, nggak boleh sampai marah. Dia harus tetap suci. Selama 4 hari 4 malam, mereka harus mensucikan kamar. Agar penyerahan tumbal menjadi lancar. Penyerahan tumbal pada hari keempat. Tengah malam Jumat yang sakral. Cara mengundang tumbalnya yaitu Jadiin aja di karyawan. mereka harus ada di hotel untuk mensucikan kamar. Ya jadiin aja kita semua karyawan hotel. Inilah alasan ada fogging dan semua pintu dikunci. Masalah lainnya, mereka tidak bisa masuk kamar 308 sembarangan karena dijaga juru kunci. Kalau perlu, kamu bunuh saja dia. Jadi, nggak ada energi negatif dari orang lain. Sena pun meneror dan membunuh si juru kunci. Hal yang terpenting adalah si tumbal nggak boleh masuk kamar 308. Karena keturunan Pajajaran bisa melihat ibu. Naya segera keluar. Ia berlari ke tangga darurat. Benar saja, Aira telah disandra. Aira! Naya yang mau menyelamatkan adiknya berdebat dulu dengan Sena. Apa yang kalian lakuin semua ini? Itu karena kalian melanggar aturan. Kamu ya sudah bikin kacau semua. Karena kamu semuanya mati. Sena mencekik, namun Naya menendang anunya Sena. Naya membebaskan Aira dan langsung lari. Namun semua pintu terkunci. Sena mengejar. Naya mengunci pintu dari dalam dan membocorkan gas. Naya mengambil korek dan bersembunyi di lift dapur. Naya berhasil keluar, namun Sena masih selamat. Naya masuk kamar dan berniat kabur lewat jendela. Aira lompat duluan terus akan nanti nyusul. Aira duluan lompat. Kejar-kejaran sampai di kolam. Aira pergi! Aira pergi! Naya keluar kolam. Dia kehabisan tenaga. Tiba-tiba keris berbalik arah. Sena ditarik. Naya mendatangi Aira. Sena dibawa ke kamar 308. Sedikit lagi, saya bisa menjadikan mereka persembahan untukmu. Jadikan saya kaya raya. Lukisan itu dihujani air. Ratu Pantai Selatan menunjukkan wujud aslinya. Disinilah Sena dieksekusi. Di rumah, Caca dan Jeffrey berdebat. Mereka nggak nelpon kita juga nggak bisa kontak mereka. Kita harus ke sana, kita harus cari tahu ada apa di sana. Lampu mati. Caca yang takut gelap langsung lari. Ia melihat air masuk dari tembok. Berbekal senter, Jeffrey mencari si kring. Genangan air itu mendekati stop kontak. Jeffrey berhasil menyalakan lampu. Ia menemukan Caca udah terkapar.
Tiba-tiba Jeffrey mendengar sesuatu. 3 bulan kemudian, seorang turis mau mengetahui sejarah kamar 308. Itu juru kuncinya. Ibu, Naya pun menjelaskan semua pantangan di kamar 308. Kalau masuk dan keluar kamar, harus mengucapkan salam. Tidak boleh buang sampah sembarangan dan gak boleh berisik. Wanita head tidak boleh masuk kamar itu. Satu lagi, dilarang meminjam, membawa, dan memiliki barang yang ada di kamar tersebut. Kamar itu bukan tempat untuk meminta. Kita datang ke kamar itu untuk berkunjung dan memberi hormat, bukan untuk meminta. Tidak semua orang bisa melihat penghuni kamar itu. Tapi memang ada beberapa orang yang beliau izinkan untuk boleh melihat. Warna hijau adalah warna favorit beliau. Jadi disarankan untuk tidak memakai warna hijau, untuk menghormati beliau. Naya mempersilahkan tamu itu masuk. permisi. Belum puas melihat-lihat, Naya mempersilahkan mereka keluar. Maaf, waktunya sudah habis. Silakan. Di ending, Naya tersenyum dengan lukisan sang ratu. Film pun berakhir. Seperti yang saya katakan di awal, film ini berkualitas. Namun ada satu scene yang merusaknya, yaitu ketika Harlan masuk ke alam laut selatan. Sedikit gak masuk akal. Oke, film ini mendapat 6,3 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 7,1. Sampai di sini rangkum film 308 2013 dan see you next video.